adalah dengan memilih untuk percaya. Oke, aku dengar kamu. Kamu pasti gagal. Yang harus kita sembunyikan. Halo, selamat datang kembali di ruang santai kita di antara Wan dan Rumi. Aku Ika. Malam ini atau kapanpun kalian mendengarkan ini, aku ingin bicara tentang salah satu tamu yang paling sering datang dalam hidup kita. Tamu itu suka berisik, suka membuat kita ragu, dan sering membuat kita merasa kecil. Dia adalah insecurity. Kalau aku kasih nama, dia itu si manis yang rewel, karena mengingatkan kita untuk selalu introspeksi. Dia rewel karena terlalu sering menyalahkan. Kita sering menganggap insecurity sebagai kelemahan, seolah itu adalah cacat yang harus kita sembunyikan. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih jauh, insecurity itu adalah alarm yang mahal. Alarm ini berbunyi karena kita peduli. Kita insecure dengan penampilan. Itu alarm yang bilang, aku peduli gimana aku tampil hari ini. Kita insecure dengan kemampuan kita. Itu alarm yang bilang, aku peduli dengan kualitas yang aku berikan. Kita insecure dalam hubungan. Itu alarm yang bilang, aku peduli dan takut kehilangan orang ini. Menerima insecurity bukan berarti kita membiarkan diri kita lemah. Menerima berarti kita mengidentifikasi alarm itu. Begitu alarm berbunyi, kita tanya, apa yang kamu butuhkan alarm? Bukan langsung panik dan kabur. Dalam soal romance, coba deh jujur, siapa yang pernah cek last in pasangan setiap 5 menit atau nanya, kamu sayang aku karena apa? Coba sebutin. Ini nih, si manis yang rewel sedang beraksi. Dia membuat kita berfantasi tentang skenario yang terburuk. Padahal kenyataannya, pasangan kita sedang menyikat gigi di kamar mandi. Ketika insecurity muncul dalam hubungan, cobalah perlakukan ia dengan lembut tapi tegas, seperti anak kecil yang merengek. Jangan biarkan dia mengambil alih kemudi. Untuk melawan insecurity dalam hubungan adalah dengan memilih untuk percaya pada diri sendiri dan percaya pada pilihan pasanganmu. Jadi, bagaimana kita bisa hidup di tengah gempuran insecurity? Caranya adalah dengan melatih diri untuk tidak memberikan respon berlebihan. Ketika bisikan itu datang, kamu gak cukup pintar atau kamu pasti gagal, jangan langsung membalasnya dengan argumen keras. Cukup dengarkan, lalu balas dengan kelembutan seperti ini. Oke, aku dengar kamu. Makasih udah mengingatkan. Tapi hari ini aku mau mencoba sedikit lagi, sedikit lebih baik dari kemarin, dan itu sudah cukup. Ini bukan tentang membungkam insecurity karena dia akan selalu kembali. Ini tentang mengubah hubungan kita dengannya. Kita memberikan izin pada diri sendiri untuk tidak sempurna, untuk membuat kesalahan, dan untuk tetap dicintai apa adanya. Jadi, apa yang bisa diambil dari episode kali ini? Apakah kamu akan menerima insecurity itu dengan hati yang lapang, dengan bentuk sebagai cara kamu bertumbuh menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk akibat insecurity yang kamu punya itu?
Itu jawabannya ada tergantung pada dirimu sendiri. Nah, mari kita akhiri sesi ini dengan niat baik. Mulai hari ini, mari kita anggap insecurity sebagai bagian dari diri yang perlu dibimbing, bukan dimarahi. Dia adalah pengingat bahwa kita sedang tumbuh, dan proses pertumbuhan itu, teman-teman, memang kadang sedikit messy. Insecurity itu bukan harga mati yang harus kita bayar, tapi hanya bayangan yang harus kita terangi dengan cahaya penerimaan diri. Terima kasih sudah berani mendengarkan dan merenung ke topik yang rentan ini bersama aku. Ingat, stay chill, stay kind, and be brave enough to be imperfect. Aku Ika, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.